Pas si John ini ngecek hasil larutannya ya, ternyata hasilnya ya udah sebagian besar hampir larut. Satu-satunya yang tidak berhasil larut waktu itu adalah bagian kaki kirinya dari Pak Archibald. Halo semua, terima kasih udah ngeklik video ini. Perkenalkan nama gue Juan dan selamat datang di Asal Analisis. Sebelum gue mulai, gue mau ingetin ke kalian kalau seandainya kalian baru aja habis makan atau baru memulai makan ya, sebaiknya kalian skip dulu video ini ya. Soalnya cerita kali ini bakalan bikin kalian jijik, mual, dan pokoknya geli banget dah. Walau begitu ya, seharusnya kasus kali ini bakalan jadi salah satu kasus paling sempurna yang pernah dilakukan oleh seorang kriminal. Tapi sayangnya si pelakunya ini melakukan satu kesalahan kecil yang menurut gue sepele banget sih. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini, jangan sampai meleng karena ceritanya baru aja dimulai. John George Haigh. Pria ini lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1909 di Stamford, Lincolnshire, Inggris. Dan si John pun akhirnya dibesarkan di sebuah desa yang bernama Outwood di West Riding of Yorkshire, guys. Nah, si John ini sebenarnya bukan orang yang terlahir di keluarga yang begajulan atau memiliki masa kecil yang suram banget lah. Sebenarnya keluarganya ini cukup berada dan juga masa kecilnya cukup cemerlang. Nah, bapaknya si John bernama John Robert Haigh. Dia ini adalah seorang insinyur, guys, dan ibunya bernama Emily yang bekerja sebagai ibu rumah tangga saat itu. Jadi ya sebenarnya secara finansial nggak buruk-buruk banget lah. Nah, walau si John ini hidupnya berkecukupan dan juga masa kecilnya nggak disiksa secara fisik, tapi si John ini harus mengalami yang namanya terkekang secara maksimal. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya si John ini mengikuti sebuah sekte yang konservatif banget waktu itu. Sektenya bernama Plymouth Brethren. Sekte ini menganjurkan dan juga mengajarkan kepada anggotanya, pengikutnya ya, untuk hidup dengan prinsip yang anti modern. Jadi harus hidup dengan sangat amat terisolasi, guys. Menurut sekte ini, hidup modern ini adalah cikal bakal dari dosa. Oleh karena itulah akhirnya si John pun hidup dalam kekangan orang tuanya yang begitu ketat, guys. Tapi walau begitu, nilai-nilai si John pendidikannya ya, ini termasuk bagus loh. Sampai-sampai si John ini berhasil mendapatkan beasiswa penuh di sebuah sekolah yang bernama Queen Elizabeth Grammar School. Lalu beberapa tahun kemudian setelah si John ini lulus ya, dia akhirnya kembali mendapatkan beasiswa penuh di sebuah sekolah yang bernama Cathedral Wakefield. Walau si John ini udah sibuk sama sekolahnya ya, dia masih sempat-sempatnya untuk magang ke sebuah perusahaan motor gitu, guys. Namun dia hanya bertahan 1 tahun sebelum akhirnya pindah ke sebuah perusahaan asuransi. Dan di sanalah cikal bakal kriminalitas John dimulai. John dipecat dari perusahaan asuransinya karena diduga dia telah mencuri uang dari berangkas perusahaan tersebut, guys. Setelah dipecat, si John ini malah menikah dengan seorang wanita yang bernama Beatrice Betty Hammer pada tanggal 6 Juli tahun 1934. Namun pernikahannya nggak berlangsung lama, guys. Kenapa? Karena pada tahun yang sama, si John ini akhirnya ditangkap lagi karena kasus penipuan. Dan waktu si John ini lagi di penjara, istrinya yang bernama Betty tadi ya, melahirkan anak mereka. Dan itulah titik di mana istrinya ini menceraikan si John dan meninggalkan dirinya. Udah di penjara, diceraikan istrinya, terus nggak bisa lihat anaknya ya. Bukannya si John ini kapok atau merasa menyesal, dia malah kembali melakukan penipuan lagi, guys. Sampai akhirnya dia pun di penjara lagi, berkali-kali. Dan ini terus berulang kali sampai suatu hari ketika si John ini lagi dalam selnya ya, dia menyesali perbuatannya. Wih, tobat tuh. Bukan coy. Si John ini malah menyesali kenapa dia itu nggak menghilangkan buktinya supaya dia nggak dipenjara, guys. Kalau seandainya buktinya ini menghilang, nggak ada yang lapor ke polisi dong. Dengan begitu, kejahatannya si John ini bakalan jadi sangat sempurna, menurut dia. Jadi si John ini memang berpikir bahwa dia selama ini bisa masuk ke penjara karena si korbannya melaporkan dirinya ke polisi. Akhirnya selama di penjara dia bukan menyesali perbuatannya, dia malah melakukan sebuah percobaan yang sangat mengerikan, guys. Dan ternyata percobaannya ini berhasil.
Ya udah tuh, akhirnya berbekal dengan hasil percobaan inilah si John memulai pembunuhan pertamanya. Pada tahun 1943, si John ini baru bebas dari penjara tuh, dan dia memutuskan untuk mampir sebentar ke sebuah pub yang bernama God Pub di Kensington. Nah, pas si John ini lagi di pub itu ya, dia secara nggak sengaja bertemu dengan salah seorang teman lamanya yang bernama William Maxwell. Di sana, si William bercerita kepada si John mengenai kesuksesan orang tuanya berinvestasi di bidang properti, guys. Setelah mendengar cerita dari William, si John pun akhirnya mendekati si William sampai suatu ketika, atau tepatnya pada tanggal 6 September tahun 1944, William mendadak menghilang begitu aja. Orang tuanya William ya, yang nggak mendapatkan kabar apa-apa, akhirnya menghubungi si John dengan harapan si John ini bisa tahu keberadaan anaknya. Dan ternyata si John ini benar tahu. Kata si John, anaknya si William Maxwell ini telah kabur ke Skotlandia untuk menghindari wajib militer. Ya udah tuh, akhirnya karena alasannya dirasa cukup masuk akal dan juga memang pada saat itu banyak orang kaya yang kabur ke Skotlandia untuk menghindari wajib militer. Jadi ya orang tuanya William merasa oke-oke aja lah. Apalagi selama di persembunyiannya si William ini ternyata masih terus mengirim surat, guys, kepada orang tuanya. Namun walau sudah tersiar kabar mengenai perang yang sudah mau berakhir ya, si William ini masih aja tuh belum mengabari orang tuanya mengenai kepulangannya. Orang tua William yang awalnya merasa tenang-tenang aja ya, akhirnya merasa was-was juga tuh dan mendesak si John untuk segera meminta sahabatnya ini, si William ini ya, buat segera pulang ke rumah. Si John ya mengiyakan aja desakan tersebut. Padahal ya, si William selama ini udah nggak ada, guys. Selang gak lama setelah desakannya si orang tuanya William ya, pada suatu hari si John mengabari kedua orang tuanya si William bahwa anaknya mereka ini sebentar lagi bakalan pulang. Ya udah tuh, akhirnya si John mengajak kedua orang tuanya William ke sebuah tempat yang bernama Gloucester Road. Si John bilang bahwa si William ini menunggu mereka di sana. Ya udah tuh, akhirnya mereka yang merasa udah kangen banget sama anaknya ya ngikut aja dong ke tempat yang bernama Gloucester Road tadi. Namun sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah momen itu akan menjadi momen terakhir di mana Donald Maxwell dan Amy Maxwell terlihat untuk terakhir kalinya, guys. Setelah William, Donald, dan juga Amy ini menghilang ya, si John pun mengalihkan kepemilikan harta mereka menjadi miliknya si John. Dan gak butuh waktu lama, si John ini berhasil menjual seluruh harta kekayaan mereka dan si John pun mendapatkan keuntungan sebesar 8.000 pound sterling. Sebenarnya dari sini aja si John ini udah tampak mencurigakan banget, tapi sayangnya waktu itu belum ada laporan orang hilang yang masuk ke polisi. Alhasil si John yang masih bebas ini merasa udah sukses besar tuh dan merasa sudah berhasil mengakali hukum. Namun kesuksesannya ini nggak bertahan lama, guys, karena pada tahun 1947 seluruh hartanya kembali habis di meja judi. Karena uangnya udah habis ya, akhirnya si John ini terpaksa muter otak lagi tuh dan dia berpikir bagaimana ya caranya gue bisa mendapatkan uang dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dan seperti mendapatkan sebuah petunjuk, suatu ketika si John ini tidak sengaja melihat ada iklan rumah yang dijual, dan dari situlah si John berusaha mendekati pasangan yang menjual rumah itu dengan tujuan untuk mengambil alih kepemilikan rumah tersebut, guys. Dari perkenalan mereka diketahui bahwa pasangan tersebut bernama Archibald Henderson dan juga istrinya yang bernama Rose Henderson. Nah, si John ini akhirnya berpura-pura ingin membeli rumah dari pasangan tersebut dan menawarkan harga yang lebih mahal dari harga yang pasangan tersebut berikan. Tapi karena sejatinya ya si John ini gak punya uang sepeser pun untuk membeli rumah tersebut, akhirnya kesepakatan pun gagal. Walaupun udah gagal ya, si John ini masih berhasil mendekati pasangan tersebut dan bahkan si John ini berhasil mengorek informasi sebanyak mungkin dari pasangan tersebut, guys. Dan bahkan si John pun berhasil mempelajari setiap detail dari cerita yang mereka sampaikan, seperti misalnya minat, kebiasaan, dan bahkan si John ini berhasil mengidentifikasi sifat mereka masing-masing.
Dan berbekal dari pengetahuan ini ya, akhirnya si John ini berhasil menempeli mereka selama 5 bulan guys. Sambil terus menempel kepada pasangan ini ya, si John pun diam-diam menyewa sebuah bengkel kecil di Leopold Road di kota Crawley. Dan dia pun akhirnya memindahkan perkakas dia dari kota Gloucester tadi ya ke bengkel dia sekarang. Pas semua perkakasnya si John ini berhasil dipindahkan ya, pada tanggal 12 Februari tahun 1948, John pun mengajak Pak Archibald untuk mampir ke bengkelnya. Dia berdalih bahwa waktu itu dia berhasil membuat sebuah penemuan gitu guys. Ya udah tuh, Pak Archibald yang begitu tertarik dengan penemuannya, akhirnya ya ngikut aja dia sama si John. Yang Pak Archibald nggak ketahui ya, hari itu adalah hari terakhir dia hidup guys. Setelah si John ini membereskan Pak Archibald, sekarang targetnya si John ini berubah menjadi istrinya, yaitu yang bernama Ibu Rose tadi. Si John pun akhirnya kembali ke rumah pasangan tersebut dan memberikan kabar kepada istrinya si Pak Archibald ya bahwa si bapak ini lagi sakit dan membutuhkan bantuan dia. Awalnya si Rose ini nggak mau tuh pergi ke bengkelnya si John. Dia bilang, "Udah lu bawa aja si Pak Archibald ke dokter." Tapi si John tetap memaksa membujuk si Bu Rose untuk bisa datang ke bengkel tersebut dan berkata, "Ya udah deh Bu, Ibu bawain barang-barang Pak Archibald aja kalau gitu." Ya udah tuh akhirnya si Bu Rose pun mengiyakan dan mengikuti si John untuk pergi ke bengkelnya dia. Pas sampai di sana, ya udah nasibnya sama dengan Pak Archibald, menghilang guys. Nah, setelah si John ini berhasil membereskan keluarga Henderson ya, dia kan akhirnya mengambil alih harta kekayaan mereka dan menjual seluruhnya untuk kekayaan diri dia sendiri kan. Namun, tetap aja keuangan dia ya morat-marit, berantakan guys, acak-acakan. Karena apa? Ya di meja judi tadi. Malah kali ini si John ini terlilit hutang loh guys. Karena keuangannya yang begitu hancur lebur ya, akhirnya dia tuh kebingungan dan ingin mencari korban baru lagi. Awalnya si John ini kesulitan menemukan korban selanjutnya guys. Namun suatu ketika secara nggak sengaja si John ini melihat kolom obituari dari sebuah koran dan di sana dia melihat bahwa temannya ini udah meninggal guys. Ya udah tuh, akhirnya dia berpikir untuk menargetkan si ibu dari temannya ini. Dia berencana untuk mendekati ibu dari temannya lalu menghabisinya dan juga merampas seluruh hartanya guys. Namun untungnya sebelum si John ini berhasil menghabisi si ibu dari temennya ini ya, si ibu ini keburu meninggal. Bahkan saking kepepetnya ya, si John ini sampai-sampai mengundang beberapa orang kenalan dia ya secara random untuk datang ke bengkel dia. Untungnya nggak ada yang mau. Sampai suatu ketika si John pun akhirnya terpaksa memilih salah seorang target yang sangat amat beresiko guys. Akan tetapi karena udah kepepet dengan hutang yang begitu besar dan juga keuangan yang makin merosot ya, mau nggak mau ya dia harus melakukannya. Korban terakhirnya ini adalah seorang janda kaya raya yang bernama Olive Durant Deacon. Nah, suatu ketika pas si John ini lagi makan siangnya, dia melihat si ibu Olive ini juga lagi mau makan siang tuh. Akhirnya ya udah dideketin lah si ibu Olive ini. Sebenarnya si John ini udah lama mengenal Ibu Olive, namun karena janda kaya raya ini memiliki banyak kenalan ya, akhirnya si John pun urung untuk menjadikan si Ibu Olive ini sebagai target dia. Nah, pas di makan siang inilah ya, si Ibu Olive pun menunjukkan rancangan kuku palsu karya dia kepada si John dan bertanya kepada si John apakah mungkin kuku palsu ini diproduksi secara massal dan juga sukses di pasaran. Dan si John yang udah nggak punya pilihan lainnya, terpaksa mengajak si Ibu Olive ini ke bengkel kerjanya dia ya pada tanggal 18 Februari tahun 1949 guys. Dan seperti yang udah bisa kalian tebak, si Ibu Olive ini pun menghilang. Gak butuh waktu lama ya, besoknya si Ibu Olive ini kan udah menghilang ya. Itu kabar mengenai hilangnya si Ibu Olive ini udah menyebar kemana-mana guys. Bahkan pegawai hotel pun merasa heran, kemana si Ibu Olive ini? Dan berita atas hilangnya Ibu Olive ini akhirnya pun sampai ke telinga media. Dan disitulah media pun mulai menyebarkan berita mengenai hilangnya Ibu Olive. Salah seorang temannya si Ibu Olive yang bernama Constance Len merasa bahwa kasus hilangnya si Ibu Olive ini terlalu aneh
Dia tahu betul bahwa si Ibu Olive bukan orang yang tipe-tipe apa ya, kalau menghilang itu ya udah menghilang aja tanpa memberikan kabar apa-apa kepada orang lain. Hal inilah yang akhirnya membuat Konstansi melaporkan kasus hilangnya Ibu Olive ke polisi, guys. Karena desakan yang terus datang ya, dan juga pemberitaannya yang begitu masif, akhirnya polisi mau nggak mau ya menjalankan investigasi besar-besaran, guys. Seorang sersan wanita yang bernama Lamborghini ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Dari hasil penyelidikan, ternyata diketahui bahwa ada John di kasus hilangnya keluarga Henderson dan juga Ibu Olive. Karena temuan ini dan juga si sersan Lamborghini ini merasa bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan ya, akhirnya dia mengembangkan hasil penyelidikan ini, guys. Dari situ akhirnya diketahui bahwa si John ini telah menjual habis seluruh harta kekayaannya keluarga Henderson, guys. Dari situlah akhirnya polisi pun semakin curiga kepada John. Dan juga setelah polisi mengetahui latar belakang si John ya, akhirnya si John pun ditahan sebagai salah satu suspek yang paling mencurigakan, guys. Waktu itu belum ditahan sebagai pelaku. Dan bodohnya ya, si John ini dengan pedenya ya, karena merasa mungkin udah di atas angin lah ya, udah wah nggak tersentuh hukum deh. Dia ini mengakui seluruh perbuatannya kepada polisi, guys. Kenapa dia bisa pede banget? Ternyata si John ini merasa bahwa hukum gak bakalan bisa menyentuh dia selama polisi tidak berhasil menemukan tubuh korbannya. Ya polisi yang udah mendengar pengakuan si John ya nggak tinggal diem dong. Akhirnya mereka meminta surat penggeledahan kepada pengadilan dan pengadilan pun mengeluarkan surat penggeledahan, guys. Begitu polisi mendapatkan surat penggeledahan, meluncurlah mereka ke bengkel sewanya si John. Di sana para polisi menemukan banyak banget benda yang benar-benar pokoknya menjijikan banget gitu, guys. Apa yang mereka temukan? Jadi ya, setelah para polisi ini melakukan penggeledahan, mereka ini berhasil menemukan lemak tubuh manusia seberat 28 kilo, batu empedunya manusia ya, kaki kiri dari manusia, 18 fragmen tulang manusia, dan juga gigi palsu dari manusia bagian atas dan bagian bawah, guys. Ya udah tuh, karena polisi berhasil menemukan barang bukti lain ya, si polisi pun menanyakan kepada si John mengenai kronologinya. Si John pun dengan arogan menceritakan seluruh kronologi kejadiannya. Kalian masih ingat kan bahwa selama di penjara dulu ya, si John ini pernah melakukan sebuah percobaan mengerikan dan berhasil. Kalian tahu nggak itu percobaan apa? Nah, ternyata si John ini berhasil melarutkan seekor tikus ya menggunakan sebuah cairan kimia gitu yang bernama asam sulfat. Karena percobaannya ini berhasil, ya udah tuh akhirnya si John berpikir bahwa mungkin aja ya cara seperti ini bisa digunakan untuk menghilangkan tubuh para korbannya. Korban pertamanya adalah William McSwan. Waktu itu si John mengajak si William untuk mampir ke sebuah tempat yang sudah si John siapkan untuk menyambut William. Pas William udah sampai di sana ya, si William ini dipukul menggunakan sebatang pipa besi sampai dia tewas, guys. Pas sudah tewas ya, tubuhnya William ini dimasukkan ke sebuah drum besar gitu yang berisi cairan asam sulfat yang pekat banget. Pas tubuhnya si William ini udah berhasil masuk ke dalam drum itu ya, ya udah tuh akhirnya si John pun pulang ke rumah dan beristirahat. Barulah 2 hari kemudian si John ini kembali ke bengkel dia, guys, untuk melihat hasil kerja dia. Dan menurut dia ternyata hasil kerjanya ini termasuk sukses, namun agak meleset sedikit lah. Jadi si John ini mengatakan kepada polisi bahwa memang tubuhnya si William ini berhasil larut di dalam asam sulfat tadi. Namun sayangnya tubuh manusia ini ya ternyata kalau dilarutkan dalam asam sulfat itu berubah menjadi semacam kayak lendir bubur yang berwarna kehitaman dan berbau sangat tidak menyenangkan gitu, guys. Ternyata menurut si John larutan manusianya ini lebih padat daripada apa yang dia bayangkan, guys. Diperkirakan juga waktu itu larutan si William ini mencapai 100 kg beratnya. Walau hasilnya agak meleset ya, si John ini bilang kepada polisi bahwa itu nggak terlalu buruk lah karena ternyata ya masih bisa dibuang dalam foul drain. Di kasus kedua ya, yang mana korbannya adalah kedua orang tuanya si William McSwan juga mengalami hal yang sama persis dengan si William McSwan. Kalian ingat kan kalau kedua orang tuanya William McSwan ini kan udah kangen banget tuh sama anaknya. Dan si John ini kan mengajak mereka untuk mampir ke sebuah tempat yang katanya mah ada William di situ.
alias ya bisa dibilang William ini janjian sama kedua orang tuanya di bengkelnya si John. Pas sudah sampai di lokasi ya, bukannya ketemu dengan William, si John malah memukul kedua orang ini ya dengan menggunakan pipa besi yang pernah dipakai untuk memukul si William Maxwell juga. Dan setelah kedua orang ini tewas, si John pun kembali melarutkan kedua orang ini menggunakan asam sulfat. Dan John pun membuang cairan lendir mereka ke flood drain yang sama, guys. Di kasus ketiga, kejadiannya hampir mirip dengan kasus kedua. Namun bedanya, kali ini si John menggunakan senjata api jenis revolver, guys. Pas Pak Archibald ini sampai di bengkelnya si John ya, dia ini ditembak oleh si John pada bagian kepalanya, guys, hingga tewas. Namun waktu itu si Pak Archibald gak langsung dilarutkan. Si John ini memancing si Ibu Rose dulu supaya mau pergi ke bengkelnya dia. Mungkin maksudnya dia waktu itu ya supaya ya sekali kerja lah gitu loh. Dan sialnya si Ibu Rose pun akhirnya mau aja datang ke bengkel kerjanya si John. Nah begitu sampai di bengkelnya itu akhirnya ya nasibnya sama. Si Ibu Rose ini ditembak pada bagian kepalanya hingga tewas, guys. Dan begitu kedua orang ini udah tewas ya, si Pak Archibald dan Ibu Rose ini, ya udah tuh akhirnya si John pun melarutkan kedua tubuh orang ini. Dan ya udahlah, akhirnya begitu udah selesai dimasukin ke dalam drum yang udah ditaro cairan kimia asam sulfat itu ya, si John pun pulang ke rumahnya dan beberapa hari kemudian baru balik untuk ngecek kondisi si drum ini. Pas si John ini ngecek hasil larutannya ya, ternyata hasilnya ya udah sebagian besar hampir larut. Satu-satunya yang tidak berhasil larut waktu itu adalah bagian kaki kirinya dari Pak Archibald. Nah, pas kasus keempat ini yang menimpa Ibu Olive ya, polisi kan udah berhasil menangkap si John tuh. Kalian masih ingat kan bahwa si John ini kan udah pindah tempat ke sebuah wilayah yang bernama Leopold Road. Sebenarnya bengkelnya si John yang terletak di Leopold Road ini ya, menurut si John sendiri ya, ini salah tempat. Kenapa? Karena ternyata diketahui bahwa bengkel ini tidak memiliki saluran drainase atau juga dekat dengan area manhole. Lubang manhole itu adalah lubang drainase yang terletak di tengah jalan gitu, guys. Biasanya kan muncul tuh di film-film Amerika. Nah, bentukannya tuh kurang lebih seperti inilah ya. Nah, karena nggak dekat dengan lubang manhole atau juga saluran drainase ya, akhirnya si John ini terpaksa membuang seala kadarnya larutan manusia tadi. Sampai akhirnya di kasus keempat ini ya, si John yang telah berhasil melarutkan Ibu Olive terpaksa membuang larutannya si Ibu Olive ini ke sebuah tumpukan puing gitu di belakang bengkel sewaan dia, guys. Selain bagian tubuh manusia yang berhasil ditemukan oleh polisi tadi ya, ternyata polisi berhasil melacak mantel bulu domba Persia milik si Ibu Olive, yang mana itu malah membuat si John ini makin terpojok, guys. Berdasarkan pernyataan dari si John sendiri ya, dan juga beberapa bukti yang berhasil polisi temukan, akhirnya si John pun ditangkap dan diadili. Persidangan John sendiri dilakukan di sebuah kota yang A few moments later. Persidangan si John pun akhirnya dilakukan di sebuah pengadilan yang bernama Lewes Assizes di kota Sussex Timur, Inggris. Selama si John ini lagi diadili ya, si John ini beberapa kali mengakui bahwa dirinya ini mengalami gangguan mental. Hal ini tujuannya supaya si John ini ya bisa bebas dari hukuman maksimal, guys. Namun untungnya hasil pemeriksaan psikiater ya dinyatakan bahwa si John ini sehat walafiat mentalnya. Karena si John ini sehat secara mental ya, akhirnya dia pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, guys. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1949, John George Haight meminum segelas brandy untuk terakhir kalinya sebelum dia digantung. Akhirnya kelar juga nih kisah nyata kasus pembunuhan berantai mengerikan kali ini, guys. Gimana menurut kalian kisah kali ini? Kalau menurut gue ya, terkadang manusia itu emang susah banget ditebak loh. Padahal si John ini kan orangnya pinter, bisa dapetin beasiswa, keluarganya juga bukannya yang gimana banget ya. Cuma emang agak mengekang gitu loh. Tapi karena hatinya si John ini penuh dengan kedengkian dan juga iri hati, akhirnya dia malah melakukan tindakan yang ya semoga aja sih kita semua ya terhindar dari perbuatan dan juga pikiran seperti si John inilah. Jauh-jauh lah, jangan sampai
Akhir kata, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye!